A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini saya Pak Lukman akan melanjutkan ngaji usul fikih kita untuk kelas 3A Putra 1, 2, 3, 4, yakni bab ta'arud ya, bab ta'arudi bainal adillati wat tarjihi. Bab yang menerangkan tentang pertentangan dalil-dalil dan bagaimana tarjihnya. Baiklah, langsung saja kita mulai ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ta'arudi utawi iki bab ing dalem nerangake lawan-lawanane bainal adillati ing dalem antarane pira-pira dalil wa tarjihi lan narjih ngunggulake. Ta'arudun nutqaini fil ahkami. Ini bukan al-kalam tapi al-ahkam yang benar. Ya'ti ala arba'atin aqsami. Ta'arudun nutqaini utawi lawan-lawanane dalil mantuk loro fil ahkami yang dalam pira-pira hukum. Iku ya'ti teko po ta'arud ala arba'atin ing atase papat aqsamin rupane pira-pira dum-duman, utawa ala arba'ati aqsamin ing atase papat pira-pira dum-duman. Nazam ini ialah tentang ta'arud atau hal yang dianggap pertentangan antara dua dalil mantuk ya. Di dalam ketetapan hukum-hukumnya itu ada 4 keadaan, ada 4 pembagian keadaannya. Yakni annahu idza ta'arada nassani min qaulillahi ta'ala aw min qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw ahaduhuma min qaulillahi ta'ala wal akharu min qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala yakhlu ahaduhuma min ahadi arba'ati umurin. Maksudnya nazam 122 ini ialah sesungguhnya tatkala terjadi pertentangan antara dua dalil nas dari firman Allah Ta'ala atau juga dari sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau salah satunya di antara dua dalil mantuk ini dari firman Allah, kemudian yang lain dari sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu tidak akan terlepas dari 4 keadaan, 4 perkara ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut ya, harusnya kita tahu tentang apa definisi ta'arud ya. Definisi ta'arud secara istilah ialah taqabulud dalilaini ala sabilil mumana'ati. Artinya ada dua dalil yang bertentangan dan berlawanan gitu ya. Hukumnya saling mencegah ya. Kemudian perlu diketahui bahwa pada dasarnya dalil-dalil syara' ya, dalil-dalil syariat itu tidak mungkin terjadi ta'arud, benturan atau pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Hal ini sesuai dengan
yang difirmankan oleh Allah, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Jadi sudah jelas dalil-dalil semuanya kandungannya itu tidaklah bertentangan. Kemudian kenapa di sini ada pembahasan ta'arud bainal adillah? Pertentangan di dalam pembahasan ini ialah sebatas pada sisi zahirnya saja dari nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi sisi zahir yang dipahami oleh para mujtahid yang nampak sekilas bertentangan. Nah, ini yang dimaksud ta'arud di dalam bab ini. Jadi jangan kemudian menyatakan langsung, wah berarti dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah itu ada yang bertentangan. Ya, pertentangannya bukan pada substansi, namun pada sisi zahirnya, ya, mantuk, dalil mantuknya. Baik, kita lanjutkan. Imma umumun au khususun fihi ma au kullu nutkin fihi wasfun minhuma. Imma umumun ono kalane umum, au khususun utawa khusus fihi ma ing dalem karune nutqain, au kullu nutkin utawi saben-saben dalil mantuk. Iku fihi iku ing dalem kullu nutkin wasfun utawi sifat minhuma saking karune umum lan khusus. Au fihi utawa iku ing dalem kullu nutkin kullun utawi saben-saben siji minhuma saking karone umum lan khusus. Wa yu'tabaru lan den wilang-wilang apa kullun saben-saben siji minal wasfaini saking sifat loro fi wajhin ing dalem wajah zuhara kang pertelo apa wajah. Wadzalika, ini syarahnya, wadzalika li annahuma imma ayyakuna ammaini aw khassaini. Wa hadza ma'na qawlihi imma umumun aw khususun fihima aw ahaduhuma 'amman wal akharu khassan wa huwa ma'na qawlihi aw kullu nutkin wal maqsudu bi nutkin huna an-nassani al-muta'aridani. Ini penjelasannya tentang bait 1, 2, 3 dan 1, 2, 4. Nah, ini maksudnya ialah karena kedua dalil tersebut ada kalanya dua-duanya adalah am, ya, dua-duanya adalah umum, atau dua-duanya juga khusus. Nah, jadi yang pertama dua-duanya umum, yang kedua dua-duanya khusus. Inilah makna dari bait imma umumun au khususun fihima. Atau bisa jadi au ahaduhuma amman wal akharu khassan. Salah satunya umum dan yang lain adalah khusus. Wa huwa makna qaulihi au kullu nutkin wal maqsudu bi nutkin huna an-nasani al-muta'aridani. Yang dimaksud nutkun ini dalil mantuk kalau dimaknani adalah dua dalil nas yang saling bertentangan, baik yang dari firman Allah maupun dari hadis atau sunnah Rasulillah. Wa makna qawlihi fihi wasfun minhuma ay al-umumi wal khususi. Maksudnya minal umumi wal khususi. Wa imma ayyakuna kullu wahidin minan nassaini 'amman min wajhin wa khassan min wajhin ay akhara gitu ya. Ada kalanya juga bisa, ya, masing-masing dari dua dalil nas tersebut adalah am dari satu sisi, dan masing-masingnya dari dua nas tersebut juga bisa khos dari sisi yang lain. Nah, ini berarti yang ketiga, faqauluhu au fihi ay fi kulli nassin, ya, di dalam setiap nas dalil mantuk, kullun minhuma ay min kullin minal umumi wal khususi, ya, ini maksud di satu persatu murad daripada nazom.
Qauluhu wa yu'tabaru ay wa yu'tabaru kullun minal wasfaini ayil umumi wal khususi min wajhin bi ayyakuna kullun minhuma aman min wajhin akhara kama alimta. Yang dimaksud min wa yu'tabaru ay wa yu'tabaru kullun minal wasfaini. Ini juga bisa jadi masing-masing dari kedua dalil nas tersebut mengandung am dari satu sisi dan juga mengandung khos dari sisi yang lain. Ini kan ada 4 tadi, 4 keadaan. Yang pertama ada kalanya dua dalil nas itu mengandung am keduanya. Kemudian yang kedua, dua dalil nas tersebut khos dua-duanya. Kemudian keadaan yang ketiga, salah satu dalil nas tersebut am dan yang lainnya khos. Ya. Kemudian yang keempat, ada kalanya keadaan masing-masing dari dua dalil nas tersebut am dari satu sisi dan khos dari sisi yang lain. Itulah 4 keadaan yang terjadi ketika dipandang ada ta'arudul adillah. Ta'arud ketika ada at-ta'arrud bainal adillah. Kita lanjutkan. Fal jam'u baina ma ta'arada huna fil awwalaini wajibun in amkana. Fal jam'u mongko utawi ngumpulake baina ma ing dalem antarané dalil ta'arada kang perlawanan, kang tentang tinentangan apa karuni nutkoin huna ing dalem kene bab ta'arud fil awwalaini ing dalem pembagian kang kawitan loro iku wajibun wajib in amkana lamun to kongan opo al jam'u, mengumpulkan atau mensinergiskan atau mengkompromikan antara dua dalil yang saling bertentangan di bab ini di pembagian 1 dan 2. Yang pertama yakni ketika amma ini atau khoso ini itu wajib jika memang memungkinkan, jika memang bisa, maka wajib dikompromikan untuk bagian 1 dan bagian 2. Hadza bayanun li hukmil qismainil awwalaini ayil awwali wa tsani. Ini sama dengan yang saya tuturkan tadi. Fal awwalu ma idza kana an-nassani 'ammaini fal hukmu annahu yajibu awalan al jam'u bainahuma bihamli kullin minhuma ala halin mughayyirin lima humila alaihi al-akharu idh la yumkinul jam'u bainahuma ma'a ijra'i kullin minhuma ala umumihi lianna dhalika muhalun liannahu yufdi ilal jam'i bainan naqidaini. Nah, di sini adalah penjelasan tentang hukum wajib mengkompromikan, artinya mensejalankan sehingga tidak bertentangan antara dua dalil untuk bagian keadaan yang pertama dan yang kedua, yakni ketika amma ini atau khoso ini. Bagaimana? Dengan mengarahkan masing-masing dari dua dalil yang ta'arud, yang muta'aridun itu pada keadaan yang berbeda. Ya, karena sudah tidak dimungkinkan lagi mengumpulkan keduanya yang sama-sama umum, ya, ataupun yang sama-sama khusus pada satu keadaan. Nah, kalau dipaksakan dikumpulkan pada satu keadaan yang sama, maka akan mengakibatkan mengumpulkan dua dalil yang saling membatalkan. Dan ini rancu, ini mustahil, ini tidak boleh, ini muhal. Fa itlaqul jam'i bainahuma majazun an takhsisi kulli wahidin minhuma bihali ghairi halil akhari. Wa dzalika ka hadithi Muslimin ala ukhbirukum bi khairi syuhudi alladhi ya'ti bi syahadatihi qabla ay yus'alaha wa hadithi sahihaini khairukum qarni sampai thumma yakunu qaumun yashhaduna qabla ay yustashhadu.
Ini contoh ya, di mana penjelasan tadi harus diarahkan pada keadaan yang berbeda, dua dalil yang bertabrakan jika disatukan dalam satu zona, satu keadaan. Nah, contohnya seperti di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ala ukhbirukum bi khairis syuhudi alladzi ya'ti bi syahadatihi qabla ayyus'alaha. Hadis ini kalau kita artikan ya, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang saksi yang paling baik atau sebaik-baiknya saksi? Ialah orang yang datang membawa kesaksian sebelum ia dimintai kesaksiannya. Kemudian hadis yang kedua, khairukum qarni, ini sebenarnya ada lanjutannya sehingga dikasih titik-titik. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum tsumma yakunu. Nah, ini di sini. Ada yang tsumma yakunu qaumun yashhaduna qabla ay yustashhadu, ada juga tsumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wala yustashhadun. Ada yang ya, banyak matannya. Silakan ditinjau lagi di kitab-kitab hadis. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah generasiku. Nah, terus lanjutannya kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian setelah mereka gitu. Kemudian ada kaum yang memberikan kesaksian sebelum mereka dimintai kesaksiannya. Nah, disinilah. Yang pertama menghukumi bagaimana ini? Nah, kita lihat fahadzani ammani fi kulli syahadatin bidun istishhadin. Jelas dua dalil, dua hadis nas ini adalah mencakup hukum yang umum dua-duanya, yakni ketetapan tentang kesaksian tanpa dimintai kesaksian. Waqad hakama atau hukima fi ahadihima bil khairiyati wa fil akhari bis syarriyati wa huma mutanafiyani. Salah satunya menghukumi baik, kemudian yang satunya lagi menghukumi buruk. Nah, yang kedua ini, hadis yang kedua menyatakan orang kalau bersaksi, memberikan kesaksian sebelum diminta kesaksiannya itu buruk. Yang pertama menyatakan memberikan kesaksian sebelum dimintai kesaksian itu baik. Nah, ini kan jadi secara zahirnya nampak pertentangan. Wahuma mutanafiyani, seolah-olah duanya itu menafikan, saling menafikan. Lakin amkanal jam'u bainahuma bihamli kullin minhuma ala halin. Namun di sini bisa disinkronkan duanya. Maksudnya al-jam'u di sini dikompromikan sehingga tidak bertentangan antara keduanya, dengan mengarahkan masing-masing dari keduanya pada keadaan yang berbeda. Fahumilal awwalu ala ma idza kana man lahu syahadatu ghairu alimin biha, watsani ala ma idza kana aliman biha. Maka diarahkanlah dalil yang pertama yang menyatakan kesaksian yang diberikan sebelum diminta adalah baik. Ini diarahkan pada ketika ada orang yang memang punya hak mendapatkan kesaksian tersebut untuk terpenuhi haknya dalam kebaikankah atau dalam kebenaran, kemudian dia tidak tahu adakah orang yang bisa memberikan kesaksian untuknya. Ya, jadi maka ini lebih baik adalah bagi orang yang memang menjadi saksi, ia bersaksi tanpa harus diminta. Adapun yang kedua, maka diarahkan pada orang yang memang punya hak terhadap kesaksian itu dan dia sudah tahu kalau ada saksi yang bisa memberikan kesaksian tersebut. Nih, rumit ya. Ini pelan-pelan. Namun kemudian ada pendapat Imam Al-Baidawi. Bagaimana beliau berpendapat? Wa hamal al-Baidawi
wa ghairuhu al-awwala ala haqqillahi ta'ala katolaki wal itaqi wa thaniya ala haqqina. Adapun Imam Al-Baidawi mengarahkan hadis yang pertama terhadap hak-hak Allah, ya, haknya Allah, seperti diarahkan pada perceraian, hukum perceraian, wal itaq, dan memerdekakan budak. Wa tsaniyah, hadis yang kedua, beliau dan ulama yang lain, sebagian ulama yang lain mengarahkan hadis yang kedua pada hak kita, hak manusia atau hak adami gitu. Nah, begitulah. Jadi yang kita pelajari adalah rumus al-jam'u bainahuma in kana. Ini bagi al-qism al-awwal wal qismus tsani. Ya. Jika masih memungkinkan dikompromikan, maka wajib dikompromikan. Bagaimana caranya? Harus diletakkan, ya, diposisikan pada keadaan yang berbeda. Wa haitsu la imkana fattawaqqufu ma lam yakun tarikhu kullin yu'rafu. Ini ketika nanti enggak mungkin dikompromikan di jam'u, bagaimana itu? Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan ngaji berikutnya. Semoga diberi Allah mudah untuk memahami. Kalau enggak hari ini, ya dibuka pemahamannya saat nanti dibutuhkan. Dan semoga dikarunia Allah ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.